Selamat malam Ibu Selvita. Selamat malam, Bapak. Iya, minta maaf menghubungi Ibu malam-malam seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengganggu waktu istirahat Ibu di rumah ya. Tidak apa-apa, Pak. Kebetulan saya Ya, juga santai, jadi saya punya waktu. baik, baik. Ya, ini saya mungkin butuh sedikit teman bicara agar bisa memberikan pencerahan atau eh, istilahnya butuh-butuh pendapat lah seperti itu untuk berdiskusi karena tadi siang saya ditegur oleh kepala sekolah atas laporan pengawas. Jadi saat saya mengajar di kelas itu pengawas sekolahnya itu sedikit komplain tentang buku teks. Saya tidak menggunakan buku teks saat di supervisi di kelas. Begitu Ibu. Mohon bantuannya. Baik, Bapak. Terima kasih ya, Bapak sudah memperkenalkan saya untuk berbagi cerita. Mungkin kita akan sama-sama mencari solusi yang terbaik ya dari situasi yang Bapak alami tadi. Jika Ya. boleh tahu, apa yang Bapak inginkan dari percakapan kita di malam ini, Pak? Iya, Ibu. Jadi mungkin saya sedikit bingung ya. Mungkin dengan percakapan ini saya bisa mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk memahami sudut pandang atau apa ya persepsi yang sama tentang sudut pandang penggunaan buku teks antara kepala sekolah dan pengawas ya. Tujuan berikutnya mungkin agar saya lebih apa ya atau tidak khawatir lagi ditegur ya karena saya merasa tadi siang itu membuat teguran itu membuat saya sedikit down padahal saya sudah berusaha menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, suasana kelas hidup, anak-anak antusias dengan apa yang saya bawakan materi di kelas. Mungkin itu tujuan saya malam ini, Ibu. Baik, Bapak. Kalau Ya. ya, baik kalau begitu, mari kita akan bahas bagaimana situasi yang terjadi sebenarnya, Bapak. Menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab pengawas itu merasa keberatan ketika Bapak melakukan metode pengajaran tidak menggunakan buku teks itu, Bapak? Ya, begini ya. Jadi ini persepsi saya ya. Mungkin Bapak pengawas ini mungkin tidak puas ya, tidak puas atau terlalu kaku dengan metode konvensional. Jadi guru itu harus mengajar itu harus ada buku teks yang dalam bentuk fisik. Jadi dia tidak menerima penjelasan saya bahwa saya sudah menggunakan CP dari kurikulum Merdeka untuk tingkat fase F di kurikulum Merdeka, tapi dia tetap bahwa harus ada bukunya. Padahal literatur itu kan banyak di luar, Ibu. Kita bisa ambil dari internet, bisa dari mana saja. Itu yang bikin saya sedikit bagaimana ya penjelasan saya itu sepertinya belum diterima oleh Bapak pengawas dan dilaporkan kepada kepala sekolah. Itu masalahnya. Oh, demikian ya. Jadi Bapak sudah berusaha memberikan yang terbaik ya sebetulnya. Memang di kurikulum Merdeka ini sebetulnya sumber pembelajaran itu bisa dari berbagai sumber ya, Pak ya. Bapak bisa gambarkan bagaimana perasaan Bapak saat menerima teguran itu, Pak? Ya, jujur Ibu ya, saya sedikit kecewa apa yang sepertinya apa yang saya siapkan termasuk video pembelajaran dan apa yang sudah saya buat itu hanya karena tidak dilengkapi dengan buku teks yang secara fisik saya harus bawa ke kelas, akhirnya mendapat teguran seperti itu. Itu yang bikin saya sedikit ya jujur kecewa. Iya, ya itu saya rasa yang Bapak rasakan itu manusiawi ya Bapak. Kemudian adakah terpikir, mungkin Bapak bisa pikirkan apa yang Bapak akan lakukan setelah Bapak menerima teguran itu apa sih yang Bapak lakukan sebetulnya? Ya, jadi tadi siang itu memang namanya supervisi itu mendadak ya Bu ya. Jadi bukan Ya, saya tidak mempersiapkan administrasi, tapi kedatangan dia itu
betul-betul mendadak. Jadi saya belum menjelaskan karena kami di SMK itu kelas kami itu kelas industri. Nah, itu sudah sinkronisasi kurikulum dengan pihak PLN. Jadi kami kelas industri dari PT PLN yang mengawasi kegiatan belajar mengajar di sekolah kami. Nah, mungkin di situ yang komunikasinya belum sampai pada Bapak pengawas, dan mungkin Bapak pengawas juga mungkin belum berkomunikasi dengan kepala sekolah, sehingga kepala sekolah belum menyampaikan bahwa di kelas saya itu kelas industri yang sebagian materinya itu dari pihak PLN. Nah, itu yang menurut saya mungkin tadi saya saking kecewanya lupa menjelaskan. Ya, Iya, mungkin memang harus dijelaskan seperti itu ya. Menurut Bapak, apa yang akan Bapak lakukan agar situasi ini membaik, Pak? Supaya Bapak juga jangan galau, pengawas dan kepala sekolah juga bisa memahami apa sih hal apa sih yang Bapak sebenarnya sudah upayakan untuk melakukan pembelajaran dengan baik. Apa yang Bapak pikirkan untuk memperbaiki situasi, Bapak? Ya, memang saya setelah tadi siang saya mungkin awalnya memang kecewa, tapi setelah saya duduk tenang berpikir, saya memang bertemu ke pengawas sekolah untuk menjelaskan lebih detail bahwa kami di jurusan kami itu kelas industri, kurikulumnya itu kami ada sinkronisasi dengan mereka. Jadi ada beberapa bagian materi dari PLN itu kami harus ajarkan, dan itu buku teksnya tidak bebas dijual di luar. Mungkin itu yang harus saya jelaskan. Kalau Saya rasa itu ide bagus, Pak ya. Betul. Ya, itu ide bagus. Mungkin saya rasa kalau Bapak menyampaikan dengan baik, mungkin Bapak perlu mempersiapkan bukti-bukti pendukung ya. Mungkin bahwa metodenya Bapak itu sudah sesuai dengan capaian tujuan belajar apa yang Bapak ingin sampaikan saat itu. Kemudian saya rasa kalau kita mempersiapkan bukti-bukti secara nyata, kita bisa menyampaikan juga dengan baik. Saya rasa itu bisa dipahami oleh beliau, Pak. Ya, jadi tadi juga sempat saya mau menunjukkan apa yang sudah saya simpan di drive. Ya, jadi simpanannya itu dalam cloud dari di internet. Saya mau buka, tuh dia mungkin juga sedang kecewa, marah. Dia meninggalkan kelas. Saya belum sempat menjelaskan bahwa bahan ajar saya itu ada di drive secara cloud, disimpan di cloud, bukan dalam bentuk fisik, Ibu. Nah, itu yang nanti saat ketemu saya akan jelaskan. Baik, itu ide bagus, Pak. Berarti Bapak sudah memang benar-benar profesional ya. Jadi ketika melakukan inovasi, Bapak juga sudah mempersiapkan ya sebenarnya bukti-buktinya. Cuman tidak sempat disampaikan ya, mungkin tidak sampai ke arah situ, mungkin hanya karena melihat metodenya Bapak. Jadi ada persepsi yang berbeda itu tadi yang membuat beliau melakukan teguran. Nah, Bapak, saya rasa dari percakapan kita hari ini mungkin komitmen apa yang bisa Bapak pikirkan untuk diri sendiri, Bapak? Ya, saya berkomitmen akan tetap berusaha untuk mengakomodir kebutuhan pengawas juga, kan sebagai seorang pengawas ya dia harus minta bukti fisik ya. Jadi saya juga tidak bisa berkeras hati bahwa saya harus bahan ajar itu dalam bentuk digital, tapi minimal ya saya akan berusaha untuk print out dalam bentuk sebuah diklat atau bahan ajar dalam bentuk fisik, sehingga saat supervisi, saat diminta saya bisa menunjukkan. Mungkin itu. Baik. Iya, luar biasa ya. Ternyata Bapak sudah bisa mempersiapkan diri ya. Ternyata memang ini sebetulnya hal mudah saja ya. Hanya mungkin karena perbedaan pendapat itu saja. Jadi mungkin memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, mungkin komunikasi yang bagus dengan sekolah, dengan pengawas, dan menunjukkan bukti-bukti yang Bapak miliki tadi. Mungkin dengan penjelasan itu beliau dapat memahami bahwa apa yang Bapak lakukan itu sebetulnya tidak jauh beda juga dengan buku teks yang harusnya dipegang. Mungkin hanya metode saja yang berbeda, Bapak ya. Mungkin ada hal lain yang Bapak ingin tambahkan selain dari ide itu tadi, Bapak? Cukup, Ibu. Saya sudah temukan solusi dari percakapan kita malam ini. Jadi memang saya juga harus menahan ego, Ibu ya.
supaya bisa ya. Betul, saya harus bisa mengakomodir juga kebutuhan bapak-bapak pengawas sebagai yang mensupervisi kita. Baik Ibu, terima kasih atas pengantarnya atau ada bimbingannya sehingga saya bisa menemukan jalan keluarnya. Terima kasih banyak Ibu. Baik Bapak, terima kasih juga karena Bapak sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk berbagi cerita. Semoga di lain waktu setelah Bapak melakukan penyampaian dengan baik, mungkin jika Bapak membutuhkan lagi, mungkin Bapak bisa berbagi cerita lagi dengan saya, mungkin bagaimana tanggapan dan tidak lanjut. Siapa tahu Bapak, apa yang Bapak lakukan ini dapat menginspirasi beliau untuk memberikan arahan bahkan kepada guru-guru lain untuk melakukan ide yang sama, Bapak. Saya rasa itu bisa terjadi, Bapak. Siap. Baik, terima kasih Ibu. Selamat malam. Ya, jadi mohon dibantu jika saya ada kesulitan lagi. Ya, terima kasih. Siap, Bapak. Siap. Baik, Bapak. Beristirahat, sampaikan salam untuk keluarga. Semoga dengan hari ini Bapak merasa lebih yakin ya, percaya diri bahwa apa yang Bapak lakukan itu sudah dapat menginspirasi juga orang lain. Baik Bapak, kita sudah selesai di akhir coaching kita. Mungkin boleh Bapak, saya ingin bertanya tentang hal apa sih yang kita sudah bicarakan sepanjang tadi. Mungkin saya boleh tahu Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak melakukan percakapan coaching bersama saya hari ini? Ya, kalau perasaan senang Ibu ya, dari percakapan tadi sebenarnya itu kalau kita tadi siang mungkin kalau lebih tenang, lebih dalam situasi yang lebih cool ya, lebih dingin mungkin tidak sampai saya buntu pikirannya. Padahal masalah itu setelah percakapan malam ini ternyata solusinya itu mudah. Tapi mungkin karena situasi tadi siang sudah panas, beliaunya marah, saya juga karena kecewa, akhirnya komunikasi itu terputus. Tapi dengan percakapan malam ini akhirnya benar-benar saya menemukan solusi. Ternyata butuh waktu untuk lebih tenang, lebih cool, lebih komunikasinya lebih jalan biar saya bisa perbaiki kemudian. Baik, puji Tuhan Bapak kalau itu bisa membantu. Mungkin boleh tahu Bapak rencana tindak lanjut setelah hari ini apa sih yang akan Bapak segera lakukan? Oke, baik. Rencana tindak lanjut ya. Dengan situasi yang tadi yang saya alami, mungkin kedepannya komunikasi Ibu. Komunikasi itu penting. Saya menyadari tadi siang memang komunikasi tidak jalan karena mungkin dengan situasi kondisi akhirnya sebenarnya sesuatu yang lebih mudah kita atasi, tetapi karena dengan situasi yang tegang akhirnya tidak menemukan jalan keluar solusinya. Jadi mungkin kuncinya komunikasi. Baik, saya berharap semoga Bapak ketika besok sudah melakukan komunikasi dapat jalan keluar. Boleh Bapak ceritakan bagaimana pengalaman Bapak saat melakukan coaching tadi, percakapan ini, bagaimana pengalaman Bapak ketika di coaching tadi? Di coaching ya, memang benar-benar situasi bikin galau karena memang tadi siang itu tidak ada teman-teman yang bisa saya anggap mampu untuk bisa memberikan pencerahan. Akhirnya saya menghubungi Ibu dan malam ini saya menemukan solusi yang luar biasa dari Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan yang memancing saya untuk bisa menemukan solusi itu sendiri. Mungkin itu. Yang pastinya Bapak nyaman ya. Nyaman sekali dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa membuat saya menemukan sendiri. Menemukan potensi. Baik Bapak, terima kasih juga atas waktu untuk melakukan percakapan coaching ini. Sekian dan terima kasih. Baik Ibu, sama-sama. Selamat malam. Malam.